Selamat sore Freedom Fighter di seluruh Indonesia. Jumpa lagi di vlog kali ini. Sore ini saya khusus membuat video tentang perkembangan movement kita memerangi COVID-19. Ya, bagian dari CSR-nya Freeway dan hubungannya ke produk-produk Freeway juga. Nah, sore ini saya ditemani oleh orang-orang hebat yang di bidangnya masing-masing udah pakar lah ya. Jadi saya akan perkenalkan satu persatu. Di depan saya ini ada Dr. Muhammad Isnaini, MKes, Magister Kesehatan, Dok ya. Beliau adalah Dirut Perta Medica dari tahun 2005 sampai 2007. Kemudian di sebelahnya beliau ada Pak Tom Haryanto, pimpinan dari CV Minatama. Selamat sore, Pak. Okay. Lalu lanjut di sebelahnya lagi ada Pak Setiawan Surya, Business Development Manager Freeway. Selamat sore. Sore. Dan di sebelah kiri saya ada Bapak Pembung, Pak Jan Erwin Sinaga, pegiat dan praktisi di solusi mengenai COVID-19 dan pernah bergerak di agent insurance selama lebih 27 tahun ya Pak ya? 27 tahun. Iya, 27 tahun. Nah, apa ini orang-orang ini berkumpul? Hari ini kita ingin bikin sedikit podcast tentang update-update seputar pandemi COVID-19 ini. Oke, saya mulai dari update tentang hal umum. Jadi saya langsung aja ya. Relax saja, nanti kalau untuk tanya jawab kita bisa lakukan di sesi yang lain. Tapi hari ini kita khusus sharing aja. Saya ke Dr. Isnaini dulu nih. Ada berita yang saya baca di CNBC ya, dapat linknya lah. Jadi WHO itu mengeluarkan artikel atau statement di CNBC itu, katanya si virus COVID-19 ini sekarang udah harus di precaution pencegahannya untuk airborne, bisa menyebar di udara atau survive di udara selama berapa waktu lah, saya kurang tahu waktunya, mungkin 3-4 jam, saya kurang tahu. Nah, sementara Dok, sebelumnya kan si COVID ini kan media penyebarannya droplet atau cairan ya. Nah, ini dengan berita dari WHO ini gimana Dok? Benar apa enggak nih? Ya, baik. Terima kasih Pak Yosef. Ya, selamat sore pemirsa Freeway. Memang di awal-awal dikatakan bahwa umumnya penyakit-penyakit influenza dan sebagainya ini adalah dari droplet infection. Droplet infection itu artinya ditularkan melalui cipratan dari bersin maupun batuk. Itu diperkirakan cuma 1 meter, 1,5 meter. Okay. Namun dari sebelum WHO mengeluarkan informasi tentang revisi bahwa ini bukan hanya sekedar droplet infection, tapi adalah airborne, artinya diterbangkan lewat udara jauh lebih dari jarak 1,5 meter. Karena peneliti di Jepang juga membuat suatu simulasi bagaimana batuk seseorang, dari bicara seseorang itu direkam dengan kamera kecepatan tinggi. Ternyata selain butiran droplet itu yang berjarak 1 sampai 1,5 meter itu adalah yang besar, volumenya besar, tapi volume yang kecil itu melayang di udara. Gitu. Diperkirakan bisa sampai 5 sampai 8 meter jangkauannya. Jauh itu. Jadi bukan soal jam, tapi adalah melayang-layang begitu. Ada butiran-butiran yang kecil. Nah, ini tentu ini yang dikhawatirkan. Kenapa kok sekarang dengan social distancing, jaga jarak dilakukan,
seperti satu antara dipahami oleh masyarakat 1 meter sampai 1,5, kok penyebarannya, kok bertambahnya mereka yang positif ini kok tambah banyak. Berarti apa? Kira-kira teori mengatakan airborne ini adalah salah satu kemungkinan, dan saya kira yang terakhir kita dengarkan WHO ini sudah state bahwa ini lebih berbahaya, lebih jangkauannya lebih panjang gitu. Jadi ya airborne ini adalah salah satu jawaban atas jumlah yang demikian meningkat secara pesat gitu. Oke, ngeri juga ya. Berarti misalnya nih, sekarang kan di komplek perumahan saya tuh ya nggak ada yang kerja, nggak ada yang aktivitas, nggak ada yang buka toko gitu kan. Tapi kalau pagi suka jalan, ketemu, ngobrol gitu kan. Terus ya artinya bisa saja masih terjadi penyebaran di situ ya. Kalau misalnya lewat udara, ya kita kan nggak pernah tahu siapa yang istilahnya apa, ODP ya. ODP itu bisa aja terjadi ya. Misalnya walaupun kita udah jaga jarak gitu, berarti sekarang kan semua harus pakai masker. Atas kemungkinan itu, saya kira pemerintah telah membuat pengumuman lebih yang terbaru ini adalah semua masyarakat beraktivitas di luar diminta menggunakan masker. Masker itu baik masker yang dari kain, dari apapun, itu paling tidak mampu untuk menahan mungkin 70% potensi dia mungkin mengeluarkan cairan itu yang berpotensi yang mengandung virus. Itu sudah lebih bagus daripada tidak sama sekali. Kita tidak menghindari kemungkinan terjadi. Kemudian adapun batasan-batasan penggunaan masker yang baik seperti apa gitu. Ada yang ukuran seperti masker yang kita gunakan ini adalah masker bedah. Artinya potensi virus itu melewati itu masih mungkin. Oh ya. Ya, yang sekarang direferensikan N95. Itu pun juga perlu ada evaluasi lagi terhadap potensinya, dan mungkin yang dianjurkan itu adalah N100. N95 saja itu sudah yang terbaik saya kira yang ada saat ini. Nah dok, ini lucu nih. Kemarin saya seminggu kemarin sebenarnya saya nggak terlalu ikutin berita-berita di internet, karena berita di internet itu kadang-kadang berita yang membuat negatif pikiran, makin lemes gitu kan. Jadi saya udahlah, saya udah tahu bahwa COVID ini bahaya gitu. Jadi akhirnya saya nggak update. Nah, tapi tiba-tiba satu pagi gitu saya dibangun sama istri saya, ayo berjemur katanya gitu kan. Saya nggak tahu apa-apa tuh. Disuruh berjemur between jam 10 sampai jam berapa ya, atau misalnya jam 9 sampai jam 10 ya gitu, disuruh berjemur lah katanya gitu. Supaya bunuh virusnya katanya. Karena mungkin ada anekdot berjemur atau panas itu mematikan virusnya. Itu gimana dok? Emang berjemur ada manfaatnya gitu? Ya, yang paling tepat saya kira penyebaran ini selain tadi droplet infection itu adalah lewat sentuhan. Yang paling banyak itu adalah melalui tangan, misalnya bersalaman, bersentuhan. Ini kita dianjurkan bagaimana kalau misalnya ada virus yang nempel di sekitar tangan karena kita pegang pintu, gagang pintu dan sebagainya, masuk lift dan sebagainya. Kita dianjurkan lebih sering mencuci tangan. Karena sifatnya cangkangnya virus itu adalah dia akan dia mudah lisis oleh karena sabun, maka dianjurkan yang menggunakan unsur sabun. Itu aja sudah sangat cukup. Jadi itu. Nah, kemudian ada berjemur. Berjemur itu sebenarnya konotasinya kaitannya dengan memperbaiki metabolisme dari sel tubuh, di mana kita salah satunya butuh vitamin, di mana vitamin ini tidak ada yang dikonsumsi, khususnya vitamin D. Maka yang ada itu adalah dari provitamin D, yang itu akan bisa terproses itu dengan bantuan
sinar matahari. Sinar matahari. Jadi itu kaitannya dengan bukan terkait dengan virusnya langsung, tapi terkait dengan pembentukan dari vitamin D yang diperlukan oleh tubuh kita. Mungkin saya kira itu. Jadi jemur itu supaya dapat vitamin D-nya aktif. Iya, betul. Mungkin membantu apa? Imunitas mungkin. Ya, vitamin D kan macam-macam fungsinya itu untuk tulang dan sebagainya gitu. Ya. Jadi bukan jemur untuk bunuh Virus ya. virus ya, bukan ya? Ya. Bukan. Soalnya Pak, di komplek perumahan pemikirannya begitu semua tuh. Ya. Di medsos juga begitu. Di medsos juga begitu ya, wah, luar biasa. Oke, nah sekarang dokter sendiri saya suka lihat di grup atau teman-teman report atau kegiatan Pak Tom lah terutama ikut. Ini kayaknya lagi gencar-gencarnya movement untuk memerangi COVID. Udah sampai sejauh mana? Mungkin Pak Tom atau Dokter Isneni nih yang mau cerita. Sampai mana nih? Ya, kita tentu sangat prihatin dengan merebaknya COVID-19 ini di Indonesia, di mana makin hari makin bertambah. Nah, kita melihat ini ada suatu potensi adalah mineral alami di Indonesia ini mungkin bisa menjadi solusi dari kondisi COVID-19 itu sendiri. Apa itu? Artinya adalah mineral alami yang bisa sebagai antiviral. Di mana mekanisme seperti apa? Klinoptilolit ini, bagian yang dari mineral alami ini mampu untuk menangkap virus, bakteri, dan jamur. Artinya karena ini mampu menangkap virus, bakteri, dan jamur, tentu ini akan menjadi bermanfaat sekali mengatasi kondisi yang demikian. Di mana mineral alami ini selain menangkap virus, bakteri, dan jamur, dia mampu juga berproses terjadinya pergantian anion dan kation di dalam tubuh kita, sehingga ini artinya bisa menjadi dia menangkap radikal-radikal bebas dan melepaskan kation anion yang diperlukan oleh tubuh, sehingga metabolisme itu menjadi lebih baik. Nah, tentu karena ini momennya tepat, ada virus yang demikian sangat dahsyat penyebarannya, namun ada mineral alam yang kita miliki yang bisa menjadi solusi. Tentu ini yang kita harapkan ini bisa menjadikan alternatif. Kami sudah berkomunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk bagaimana ini bisa diterima sebagai solusi alternatif. Kita juga ke beberapa sejawat-sejawat dokter, baik yang langsung menangani pasien maupun yang terlibat dalam penelitian. Juga tokoh-tokoh ketua PMI itu kita juga datangi, sampai ke pejabat negara setingkat kepala staf presidenan pun kita sampaikan. Ini dalam rangka mungkin ini kita sumbangsih dari kita sebagai anak bangsa, bahwa ada loh alternatif yang bisa menjadi solusi yang kita khawatirkan saat ini. Oke, nah saya mau ke Pak Tom nih, ya kan? Jadi kan sekarang Freeway kan pertama kita luncurin ini kan fresh booster yang tadinya awalnya belum ada signifikannya ke droplet gitu kan. Kita taruh di air conditioner atau di sirkulasi udara menangkap virus. Cara kerjanya si Cleanop ini ada kayak jebakan buat virus lah ya, jebakan buat virus, trapping. Terus tiba-tiba kita keluarkan juga yang spray. Nah, saya mau bahas ke Pak Tom, mau tanya, kok Pak Tom aktif sekali mengkampanyekan nyemprot Cleanop spray ini, dan kenapa spray? Terus
kemarin saya kan kita di Al Azhar, kemudian saya juga lihat Pak Tom juga di Bandung. RSPAD Gatot Subroto ya. Terus di mana lagi Pak kemarin? Bandung. Di Bandung. Maksudnya Di SMI Bandung. kenapa spray? Karena jawabannya adalah kita harus pertama memutus jalur rantai COVID. Jadi kalau jalur rantai COVID itu diputus, maka penyebarannya berhenti. Dengan penyebaran terhenti, maka jumlah pasien bertahap akan berkurang. Jika pasien bertahap berkurang, maka selesailah masalah COVID. Dan ini saya bisa selesaikan masa kita bersama-sama dalam waktu 2 bulan. 2 bulan 2 bulan. spray ini. Iya. Jadi ini langkah awal apa Ini langkah pertama dan terakhir menurut saya. langkah wajib gitu? Langkah wajib Spray ini supaya ini. dibanding dengan kayak ini sanitizer. Tetap ini nggak ada COVID, ini perlindungan diri untuk di ruangan. Biasa ya memang buat perlindungan lah ya. Betul, preventifnya. Tapi saat ini kan kita sedang menghadapi makhluk kecil, pasukan kecil yang tidak terlihat mata. Ya. Nah, kita solusinya harus menghadapi dengan pasukan juga yang sama kecil dan tidak terlihat mata. Jadi bakteri dilawan dengan bakteri, virus dilawan dengan antivirus. Nah, kita punya senjatanya dan ini sangat sederhana untuk menyelesaikannya. Spray, Supaya aja. semprot sebanyak-banyaknya. Semprot. Ya. Ya. Jadi ini berandai-andai nih ya. Ya. Hanya di sini aja lah berandai-andai. Misalnya sekarang PDP kita berapa sih di Indonesia per hari ini? 2.200 2.200 something lah ya. Saya menarik di Vietnam coronavirus case itu cuma 241, yang meninggal 0, yang sembuh itu 91 orang. Padahal Vietnam, saya baca karena ternyata negara mereka di awal-awal 16 kasus, 17 kasus pertama mereka sigap banget gitu, mengisolir dan menangani sampai sembuh. Nah, sekarang kan kita udah begini, udah 2000 lebih. Ini berandai-andai aja Bapak ya, Pak Erwin ya. Misalnya semua orang kompak nih di beberapa titik lah ya, nyemprot ini gitu loh, nyemprot spray gitu. Itu bisa menghentikan penyebarannya. Jadi nomor 1 sebenarnya sederhana, kita mulai dari satu-satu ya. Kita mesti tahu dulu apa yang kita hadapin. Yang kita hadapin ini kan saya ceritakan dulu tentang fungsi jeolit. Rhinochelolid ini dia ada 2 fungsi. Seperti yang saya ceritakan di episode pertama. Iya. Nomor 1, secara dia sanggup mengabsorb 2 macam material, benda hidup dan benda mati. Kalau benda mati dia pertama dia bisa menangkap radiasi nuklir. Absorb tuh menyerap. Absorb. Cahayanya nuklir ditangkap sama dia. Sangat kecil cahaya bisa tahan. 1 lembar tipis klinop sama dengan 4 meter timah padat. Daya serapnya dia. Oke. Setelah cahaya dia akan menangkap inti nuklir. Uranium, platinum ditangkap. Plutonium ditangkap. Setelah inti nuklir ditangkap turunan dari nuklir. Strontium, iridium ditangkap. Setelah itu baru logam-logam berat seperti merkuri, platina dan sebagainya. Baru mangan besi. Itu yang terakhir sekali. Itu benda mati. Jika benda hidup, nomor 1 yang ditangkap sama dia adalah gas dari benda gas ataupun metan dari benda hidup. Contohnya amoniak, nitrat, nitrit, H2S, metan, etanol, metanol ditangkap nomor 1 sama dia. Setelah itu baru dia tangkap virus. Virus itu besarnya 0,1 mikron. Kemudian baru bakteri 1 mikron rata-rata. Baru kuman 4-10 mikron. Baru yang lebih besar pada itu. Nah, itu tahapan dia menangkap. Pada saat sekarang ini yang kita hadapi adalah virus 0,1 mikron. Maka saya melihat banyak sekali penanganan yang salah jalan. Contohnya saya mulai satu-satu secara logik dasar. Masker yang kita gunakan ini besarnya hanya sekitar 1-4 mikron. Berarti hanya bisa menahan kuman ataupun bakteri. Otomatis virus akan lolos. Virus besar 0,1. Maskernya N95 0,3 sampai 10 mikron. Dengan luasnya dia masuk. Bayangannya adalah lubang N95 itu seperti lebih gede daripada komplek kita ini. Area 1 hektar, virusnya segede kita. Dengan luasnya dia masuk. Jadi apa gunanya menggunakan masker?
Nah itu sederhana sekali. Kecuali seperti yang dokter bilang pakai N100 berdasarkan 0,1 itu baru dia 1:1, nggak bisa lolos. Nah solusinya nomor 1 mulai lagi dengan spray pakai Cleanop ini menggunakan produk ini. Bukan promosi tapi memang betul ada di uji klinisnya, kita spray contohnya seperti ini. Nah masker yang besarnya antara 1 dan 4 mikron kita spray depannya tipis saja, cukup 3 kali ataupun di fogging, diamkan sebentar baru kita gunakan. Nanti virus akan ditarik oleh masker ini karena dia mempunyai sifat ion exchange, kemudian absorption dan absorption di masker ini. Nah itu baru kita bisa ada perlindungan diri untuk masker. Tanpa itu nggak ada gunanya menggunakan masker. Itu satu yang saya mau bicarakan kepada teman-teman semua. Dan ini sudah ada jurnal penelitiannya banyak sekali tentang hal ini. Oke. Nomor 2, pasien bertambah banyak karena virusnya ini sifatnya adalah kalau pengamatan saya dari sejak Wuhan itu terbang dan dia kalau sudah ada di kompleks sebelah berarti kompleks ini udah kena. Masalah antara diam isolasi sama nggak dengan diam isolasi sama aja, tinggal nunggu waktu. Cina bisa saat ini kurang karena sudah 80% penduduknya kena COVID. 80%? 80% udah kena COVID. Dan dari 80% itu yang mati hanya sekitar 5%. Di bawah 5%. Bawah datanya itu. Sisanya kebal karena daya tahan tubuh. Nah saat ini kalau kita berlarut-larut dalam penanganan, saya lihat contohnya penyemprotan desinfektan. Desinfektan itu menggunakan bahan baku 3 komponen utama. Pertama alkohol, kedua gliserol, ketiga dia menggunakan antara H2O2 atau dia menggunakan klorin. Di kompleks saya pakai itu kapurit Atau kaporit. Sama juga dengan klorin. Nah itu dosisnya yang saya paham 3%. Pada saat diencerkan maka ini zat aktif klorin ataupun H2O2 ini sudah tidak lagi berfungsi untuk membunuh bakteri dan kuman, apalagi virus. Sedangkan alkohol dosis 70% dan gliserol hanya mengumpalkan. Dia akan diam setelah disemprot, diam, kemudian 8 jam kemudian dia hidup. Dia diam karena lemah. ya, virus disemprot Ya, diem doang aja. itu bakteri dan saya bicara bakteri dan kuman. Bakteri dan kuman. Dia 8 jam kemudian yang lemah tadi kuat lagi, yang lemah mungkin antara 5 sampai 5% mati. Tapi 80% hidup lagi dan berkembang biak lebih cepat daripada itu kemampuan itu. Di samping itu efeknya daripada penyemprotan zat aktif adalah ada karsiogenik. Orang yang disemprotkan itu tiap 2 hari sekali atau seminggu 2 kali, lama-lama akan mengalami karsiogenik dan mungkin dalam waktu 7 bulan kalau disemprot terus yang meninggal lebih banyak daripada yang kena COVID. Ojek online kagak mau lagi disemprot masuk ke dalam kompleks saya. Pedas matanya, panas kulitnya katanya gitu. Nah, itu yang berbahaya sekali. Sedangkan kalau kita menggunakan dosis 3%, kita nih orang pun bisa mati kena semprot kayak gitu. Bayangkan backlink 5%, diencerkan 1:1 jadi 3%. Semprotan doang tangan aja melepuh. Apalagi virus. Nah, tadi bakteri dan kuman aja nggak mati, apalagi virus. Virus ini hanya bisa diteliti oleh 3 lembaga negara, 1 Eijkman, 2 Litbangkes, dan 3 di UNER. Kami sudah mencoba ngomongin Eijkman dan sudah mencoba melalui Litbangkes. Kebetulan dipandu oleh Dr. Snaini, sudah bicara dengan kepala bagian virus itu, namanya Dr. Vivi Savitri. Sebelum kasus ini sampai di Indonesia, karena kita mengantisipasi sebelumnya, ada data kami berkomunikasi secara surat tertulis dan disambut baik, diajak kolaborasi. Tapi sampai detik ini kami tidak mendapat jawaban. Saya baru 4 hari lalu dapat jawaban. Saya disuruh berbicara dengan stafnya. Intinya apa? Terlalu panjang birokrasi hanya untuk mencoba membuktikan bahwa kita punya metode untuk mengalahkan virus corona. Dan itu nggak butuh waktu lama, kita hanya butuh 8 jam. 8 jam cukup untuk membuktikan si Cleanop ini. Betul. Efektif. Ya. Standar yang dipakai di Jepang, jika suatu metode digunakan baik digunakan metode air ataupun metode udara, maksudnya metode air adalah kultur virus dimasukkan ke air ataupun di udara kultur virus disemprotkan di udara. Jika ditambahkan suatu zat apapun, dalam hal ini kita pakai Cleanop, jika dalam waktu 8 jam dia bisa menurunkan 2,7%, maka itu efektif. Di bawah 2,7% dia gagal. Jika 27%,
lebih dari 20%, itu berhasil. Tingkat keberhasilan kita saya jamin di atas 80%. Di atas 80%. Ya, dan kita akan ikuti metode, kalau itu Jepang nggak dianggap, oke, metode Indonesia seperti apa yang berhasil, kita akan ikuti. Nah, untuk membayangkan lagi secara itu anak-anak akan banyak perdebatan lagi walaupun berhasil di lab ataupun tidak berhasil di lab, karena namanya lab tidak mencerminkan di lapangan. Saya sudah menggunakan di lapangan. Dulu saya lupa tahunnya, ada masalah di 2 tempat di daerah Jawa Barat. Pertama di Bantar Gebang, kedua di TPA Depok. Di Bantar Gebang itu waktu itu adalah overload limbah dari Jakarta, sehingga warga menutup jalan, truk sampah tidak boleh masuk, bahkan Pemda memberi kompensasi 300.000 ke mobil. Tetap warga tidak mau karena limbah bau daripada Bantar Gebang itu sampai ke Kota Bekasi, bahkan Pondok Gede. Jadi sangat masif. Mengganggu. Bau banget. Artinya bau itu adalah disebabkan oleh kuman dan bakteri. Kita nggak tahu virusnya ada atau enggak. Iya benar. Tapi pasti ada kuman dan bakteri. Kami menyelesaikan hal itu hanya dalam waktu 8 jam. Begitu di spray, 8 jam kota Pondok Gede sudah nggak bau, bertahap Bekasi nggak bau, sampai di Pondok Kembang pun tidak bau. Tahun berapa itu, Pak? Kasusnya ada di media, cuma saya lupa tahunnya. Demikian juga dengan Depok. Waktu itu TPA-nya ditutup 3 kali oleh warga karena bau dari TPA Depok mencemari sampai ke mall-mall yang ada di Depok, sampai ke UI, sampai ke yang pokoknya melebihi Depok lah, Lenteng Agung. TPA Depok ditutup, kita datang 8 jam kita semprot, di lokasi itu baunya masih ada, dari mulai Lenteng Agung, UI, mundur ke belakang sudah nggak ada. Setelah 8 jam di lokasi pun udah nggak ada. Jadi dia sangat efektif. Tadi saya ceritakan, nomor 1 bukan virus, yang paling kecil adalah gas. Kalau gasnya aja saya sanggup, apalagi virusnya. Gas lebih kecil daripada virus. Besarannya 0,001. Virus cuma 0,1. Kalau gasnya aja kami sanggup absorb, apalagi virus. Bayangan gas itu seperti orang, virus itu segede mall. Kalau seperti orang yang kita tangkap, apalagi mall, kan sangat gampang penyelesaiannya dan sangat mudah. Nah, jadi saya memberikan solusi nomor 1. Pertama, kita putus rantai COVID, bukan dengan desinfektan, tapi dengan media cleanup. Dan kami di spray. Ya, di spray dari Minatama bersama pemasar kita dari Freeway menawarkan solusi ini gratis dengan catatan tersentralisasi. Maksudnya contoh, kita nggak usah bicara seluruhnya nasional, kita bicara satu daerah red zone aja deh. Apakah itu mau diambil di Jakarta Utara, atau Jakarta Selatan, atau Depok lah yang paling kecil. Depok, tapi harus dikomando oleh wali kota atau bupati. Pertama kita kerjasama dengan PMI, kedua dengan Pertamina, ketiga dengan Pemda. Caranya adalah hari pertama diumumkan bahwa warga harus gotong royong untuk menyemprot. Pemda menyediakan anggaplah 12 titik, 12 mobil kapasitas 8.000 yang sudah ada media cleanupnya. Warga ambil, warga semprot. Semprot kemana? Pertama semprot badan. Karena kandungan di dalam ini dia food grade. Kenapa semprot badan? Dia food grade. Dia kandungan cleanup nomor 1. Ini apa dok? Ya. Itu ya. Ya seperti itu. Oke. Terus? Nah, pertama dia food grade. Kedua dia mengandung asam amino tinggi. Ketiga dia mengandung probiotik. Probiotik ini pasukan adalah bakteri yang baik yang akan berfungsi untuk melawan bakteri yang jahat daripada virus corona. Mengenai virus, apakah itu sama dengan bakteri, nanti Dr. Isna akan menjelaskan kembali. Oke. Terus? Bahwa bakteri itu adalah virus itu adalah jenis bakteri yang menyimpang. Jadi penanganannya kurang lebih sama dengan bakteri. Media cleanup ini menyapu mulai dari gas, virus, bakteri, dan kuman. Nah, pada saat disemprot, Agak bau ya? dia menyerap bau. Pada saat disemprot, Tadi masker saya mohon maaf agak bau. ya, Barusan saya semprot. Enak. ya dia menangkap gas amoniak, Gak ada baunya. nitrat. Itu pakai seharian soalnya nih. Saya pakai seharian di mulut kan bau kan, nanti kan? Ini nggak bau, hebat tuh. Nah, itu dia. Jadi dia akan nangkap bau, amoniak, nitrat, H2OS di sini, di baju kita, di badan kita, ditangkap dari media cleanup ini. Nah, sekarang kan masker kan yang medis hanya untuk orang medis dok. Ya,
Hebat Om ya. Ya. Sekarang maskernya kan yang kain yang biasa. Berarti kan harus bisa dicuci apa segala macam kan. Ya. Minimal kalau orang ini ya bisa semprot juga pakai ini ya. Bisa. Jadi apa aja kita semprot pakai ini. Bahkan badan kita tersemprot seperti hal kita menggunakan parfum aja. Nah, tujuannya nomor satu, dia sebagai antivirus melindungi badan selama 8 jam. Itu sebagai Flinop. Kedua, dia ada asam amino. Asam amino sendiri adalah bahan alam hasil dari protein tumbuhan yang berfungsi untuk melawan virus. Dua fungsi. Ketiga, dia ada probiotik. Probiotik ini berkembang biak. Percis seperti dengan virus corona. Dia berkembang biak. Itu ada makanan yang berkembang. Ada orang lewat, contoh saya tentu Pak Setiawan, dia akan pindah bakteri probiotiknya ke Pak Setiawan. Nentu lagi ke Pak. Oh gitu. Iya, percis kayak COVID. Nggak ada beda. Dia menyebar. Jadi makin banyak orang temu dia makin menyebar. Seperti itu. Jadi perkembangan kayak COVID. Jadi sekarang semprot aja di semua orang yang kita kenal ya. Semua. Tuh teman-teman yang udah punya spray, kerahkan semua sumber dayamu. Ini juga. Kita semprot, pokoknya aksi sosial kita semprot semua dulu ya. Ya. Orang, terus rumah ya, semua lingkungan. Gitu ya. Produk ini sudah mendapatkan sertifikat dari UI Lethal Dose 50. Ya, Jadi, di 50 ya. Ya, berarti udah aman sekali. Jadi itu udah masuk food grade. Kemudian juga dia udah mendapat pengakuan dari FDA termasuk bahan yang GRAS, Generally Recognized Asset. Tingkat keamanan tertinggi di dunia itu udah didapatkan oleh produk ini. Nah, artinya apa? Dia lebih aman daripada tepung beras, daripada tepung terigu, daripada tepung jagung. Karena dia aman dihirup, aman kena mata. Jadi aman untuk pet. Nah, jadi begitu tadi yang tahap kedua tadi, Pemda bekerja sama dengan warga, Pemda sediakan mobil, warga ambillah masing-masing pakai alat semprot yang kecil-kecil. Sederhana. Semprot rumahnya. Mungkin caranya warga kan asal-asalan. Yang penting dia mana dia dilakukan. Kemudian setelah paginya warga, sorenya Pemda datang dengan pasukannya, mungkin pasukan kuning atau apa ya, kebersihan, menyemprot lebih teratur. Hari pertama. Hari kedua kita minta bantuan PMI karena mereka lebih tertata lagi dan mereka siap di bawah pimpinan Pak Yusuf Kala. Mereka kan spray Depok diulang lagi. Demikian juga hari ketiga kita minta bantuan dari Pertamina. Mereka lebih siap lagi, mereka punya alat, punya mobil, punya pakaian yang bagus, punya drone yang bisa nembak dari udara. Bahkan mungkin kita juga bisa pinjam bantuan dari Angkatan Udara buat menyisir dengan pesawat penyemprot tanaman atau helikopter. Jadi kota itu udah tercover dalam 3 hari. Dia akan bertahan selama 1 bulan dalam ruangan dan dia akan berkembang lewat orang saling bersentuhan. Kita pantau minggu hari ke-5 apakah ODP di daerah itu, contohnya mungkin per hari naik 20-30, apakah menurun atau tidak. Jika menurun ODP-nya, PDP-nya menurun, maka berhasil. Jika tidak, maka sistem ini gagal. Sangat sederhana untuk ngetes dan nggak membutuhkan waktu lama. Tapi jika ini berhasil, kita tingkatkan dari Depok masuk lagi ke daerah Jakarta Selatan. Sama juga harus begitu, harus rempak, nggak bisa parsial. Oh, nggak bisa parsial. Nggak bisa, harus rempak. Nah, dari Jakarta Selatan masuk ke pusat, utara, timur, barat. Kalau satu Jakarta ini bisa turun dan terputus anti COVID, maka dengan mudah daerah lain mencontoh. Titiknya di Jakarta. Kalau Jakarta susah, kita lakukan di Bandung. Mana saja pejabat yang concern sama rakyatnya. Karena mereka punya data. Betul. Oh, ya. Nah, saat ini kita bergerak perlahan, kita menggunakan dari bantuan PMI. PMI bekerja sama dengan DMI, Dewan Masjid Indonesia. Mungkin juga dari gereja, kalau tidak ada bantuan dari pemerintah. Nah, itu caranya. Jadi sangat simpel untuk mengatasi COVID. Dan ini secara nalar pun orang bisa paham gitu. Nah, saya mau ke Dokter Isnani. Ini cerita sedikit Ya. di kompleks saya. Saya kasih tahu penjelasan, saya edukasi ini. Disemprot lah sama perumahan pakai kapurit. Ya. Udah panas, bau. Kayaknya juga beberapa jam kemudian nggak ada gunanya, ya kan, nggak bertahan lama, ya kan. Saya kurang paham, tapi saya yakin sekali dari chemicalnya aja udah mungkin bisa buat manusia kan. Nah, tapi kan banyak dunia medis yang belum paham tentang si Cleanop ini, dok. Mungkin pada kesempatan ini dari sisi medisnya dokter mungkin bisa jelasin nih kenapa si Cleanop ini, bubuk ini begitu
aktifkan dengan air ya. Di sini ada asam amino probiotiknya, terus bisa benar-benar menangkap virus. Kalau saya akhirnya di kompleks saya cuma rumah saya doang yang saya semprotin, ya biarin aja gitu kan. Semprotin aja di rumah saya Dia akan sendiri. menyebar ke kanan tangga. Jadi saya pikir ya udahlah, start with me lah, saya semprotin gitu. Nah mungkin pada kesempatan ini dokter dari sisi medis bisa jelasin biar teman-teman yang dunia medis yang minimal bisa menerima. Ya, baik. Adanya di masyarakat disemprot dengan yang seperti kita lihat itu obat-obat untuk pembersih toilet dan sebagainya yang dicampurkan, itu adalah karena keterbatasannya pengetahuan. Padahal obat-obat itu pertama dia iritatif, kalau misalnya dalam jumlah banyak itu bisa kalau udara dihirup itu bisa memberikan efek yang kurang bagus. Itu kan juga bisa zat-zat karsinogenik itu bisa masuk ke dalam dihirup ke dalam tubuh kita. Nah, solusinya apa gini? Nah, ini barangkali adanya spray booster dari Cleanup ini, bahwa seperti di awal kita sampaikan ini adalah mineral alam. Artinya kategori food grade, artinya bisa dimakan. Ada uji toxicity. Yang ketiga, dia kategori dari approval FDA itu GRAS. Jadi aman lah gitu. Manfaatnya, dia mampu partikelnya dari Cleanup ini mampu menangkap ukuran virus maupun bakteri. Jadi dia kalau di dalam mikroskop perbesar itu dia seperti sarang tawon. Ini berpori-pori. Mikroskop nih. Iya, ini kayak ada berpori-pori. Cleanup nih. Iya. Terus maka kalau ada virus nih misalnya di situ. Virus ini berlewatan di sana, dia langsung ditangkap lewat pori-pori tersebut, langsung diinaktifkan. Langsung ditangkap begitu. Yes. Nah, inilah. Dibentuknya kayak apa, Dok? Kayak sarang. Dia bentuk seperti sarang lebah. Ada berongga gitu. Nah, rongganya itu adalah tempat lewatnya virus, bakteri di udara ini, itu langsung ditangkap. Nah, itu virusnya tuh harus dekat di situ atau yang seputar itu ada radiusnya ya? Ya, seperti tadi kan. Atau ada kayak magnet dia bisa manggil gitu? Ya, ada kayak pancingan buat datang. Dia ada ion exchange. Ion exchange. Jadi dia pancingan. Oh. Ya, seperti tadi virus corona ini kan karena droplet dianggap sekarang ini sudah disepakati diumumkan itu airborne. Berarti dia berputar di udara ini. Nah, ini putaran udara itulah pada saat kita semprotkan ini dia langsung ditangkap sehingga menjadi inaktif. Itulah yang menjadikan udara sekitar kita setelah dispray dengan ini dia akan menjadi lebih segar. Karena apa? Bakteri, pembusuk dan sebagainya yang ada di ini dia tangkap, termasuk virus itu. Tentu bagi kita yang sekarang ini kalau dia ada virus corona yang di udara sekitar ini dia langsung ditangkap, nah kita selamat ini. Jadi udara dibersihkan oleh spraying ini. Dan bagusnya ini itu satu ya, tadi dia fungsinya itu absorben, menangkap, kemudian dia cation anion exchange. Jadi dia menangkap sesuatu, dia melepaskan apa yang ditempel. Kebetulan yang ditempel di sini adalah tambahannya asam amino nih. Asam amino kalau dia termakan pun juga bagus, asam amino bisa memperbaiki metabolisme, untuk kepentingan metabolisme. Yang ketiga ditambahkan probiotik. Nah, ini double cover lah ini. Probiotik ini kebetulan probiotik satu siklus. Probiotik satu siklus itu bakteri, virus seganas apapun itu akan dinetralisir, dikembalikan menjadi dia tidak menjadi mengganggu lagi lingkungan kita maupun kehidupan kita. Kira-kira seperti itu. Jadi inilah kalau penjelasan ini dokter orang medis paham lah ya. Paham. Kalau nggak paham mesti dipertanyakan ya. Nah, itu contoh barangkali ini ada di pasaran ini yang makanan-makanan fermentasi. Itu adalah salah satu jenis dari probiotik. Dan sekarang untuk
untuk makanan sudah banyak yang ditambahkan probiotik itu karena kebaikan yang bisa diberikan oleh probiotik tersebut. Pak Tom, tadi ion exchange, ion itu kan ada positif negatif. Ya. Nah ini yang mana nih kalau si Cleanop nih? Nah jadi dia ada dua, dia bisa tangkap kation, bisa tangkap anion. Jadi kita udah membuat seperti itu. Nangkap apa sih? Kation dan anion. Kation, anion tuh? Jadi contohnya saya contohkan, kalau tidak menggunakan ini kita punya AC di rumah. AC itu di rumah, kalau bisa dihidupin, pakai AC yang plasma cluster. Plasma cluster. Itu akan membunuh semua virus, apa aja virus. Atau ozon, kita punya ozon, maka hidupkan sebanyak-banyak ozon. Ozon tembakkan ke air semprotkan ke ruangan, dia akan membasmi semua virus. Bukan menggunakan disinfektan, bukan menggunakan H2O2, bukan menggunakan klorin, bukan menggunakan zat-zat lain yang karsiogenik. Kalau masyarakat kita yang nggak punya plasma cluster atau cuma dipasangin, pakai ini bisa? Pakai ini bisa. Pakai ini aja ya? Itu sangat simpel dan lebih murah. Lebih murah ya Pak? Iya. Iya, beli AC mahal sekarang. Makanya itu salah satu perlindungan, jadi bisa menggunakan ini. Di mobil juga kan AC-nya kan nggak plasma cluster ya? Betul. Jadi di mobil, makanya saya gantung di atas AC. Nah itu yang saya harapkan tadi, Pemda beli ozon sebanyak-banyaknya, tembakan ke mesin air. Contoh, ozon 100 gram, masukkan ke air, sirkulasi. Jadi airnya menjadi air termagnetisasi. Tembakin ke udara. Tidak menggunakan desinfektan dan sangat murah dan itu efektif. Murah ya, murah ya. Pasti mati. Ya sih ini juga Jamin murah. 10.000% mati virus dengan ozon. Nah itu yang saya harapin dilakukan oleh pemerintah, bukan desinfektan. Dan ini banyak ahli yang tahu tapi kok diam aja. Nah, mudah-mudahan video ini bisa sampai ke sana. Kan sangat sederhana virus Iya. itu dengan ozon gitu loh, bukan dengan desinfektan, sangat sederhana Iya. dan sangat murah gitu loh. Kenapa membeli sesuatu yang tidak ada gunanya, bahkan meracunin gitu, buang-buang uang, menyengsarakan orang, malah lama-lama malah banyak orang mati karena desinfektan bukan karena COVID. Karena keracunan. Keracunan. Iya. Nah, Kalau nggak salah itu bisa akibatin kanker juga ya, Pak? Ya, Bisa. karsinogenik kan. Iya. Artinya kalau di Eropa banyak tangga sana tangga sini itu semuanya barang-barang yang selain iritatif pada kulit bisa itu menyebabkan alergi gitu, juga dihirup itu ya lama-lama akumulasi yang melebihi, ya itulah terjadinya mutasi sel dalam tubuh, ya itulah yang munculnya penyakit kanker gitu. Itu yang kita khawatirkan. Tapi alhamdulillah ini saya kira WHO sudah mengeluarkan state dan pemerintah Kementerian Kesehatan sudah melarang. iya. Solusinya apa? Kotak-kotak yang masuk dalam gedung itu sebenarnya sekarang diisi apa? Iya, diisi ini solusinya. Harusnya ini ya. Yes, ini. Oh iya. Kayaknya dokter Isnani ini kan penjelasan probiotik ini tadi kita ngobrol juga seru. Tadi Pak Tom juga bilang katanya probiotik juga bisa menyebar. Saya megang Pak Erwin itu nyebar dia. Ya. Itu memang Yang memegang pun lawannya nyebar. nyebar ya. Ya. Jadi gini, memang kehidupan kita ini penuh dengan banyak triliun bakteri saya kira. Ini badan kita Badan nih. kita ini Manusia tersusun ini. bisa di mulut kita. Isinya ya bakteri. Bakteri. Artinya di dalam tubuh kita maupun di alam itu ada keseimbangan bakteri. Ada bakteri baik, bakteri yang jahat maupun bakteri yang netral. Kita harus mengembalikan itu. Kalau orang itu sakit bahwa bakteri yang jahat itu dominan sehingga yang netral ikut jadi jahat. Kalau bakteri yang baik itu dia dominan, maka yang netral akan jadi ikut baik sehingga sehatlah. Berapa persen komposisi? Itu bakteri jahat itu 30% di badan kita nih? Iya, di bakteri baik itu 20%, bakteri yang oportunis itu bakteri netral 50%. Oportunis kalau lagi banyak yang baiknya ya ikut yang Baiknya baik. dia ikut baik. Maka orang itu sehat. Iya, sehatlah dia. Nah, inilah keseimbangan alam. Jadi kalau orang itu sakit bahwa ada ketidakseimbangan ini. Nah, itulah yang gunanya probiotik tersebut. Nah, tadi dikatakan Pak Tom gitu. Kalau probiotik ini yang dimakankan gitu kepada kita, maka pertama itu yang juga terjadi perbaikan itu adalah metabolisme di proses di usus. Kalau kita makan biasa, nutrisi kita diserap hanya 45%. Banyak ampas, banyak sisa. Tapi kalau kita minumkan probiotik itu, maka yang diserap itu bisa 95%. Umumnya orang itu lebih tahan lapar. Karena apa? Energi dari proses makan yang kita nutrisi yang dimakan itu banyak sekali yang diserap.
BAB-nya itu sedikit saja dan tidak inilah apa namanya, tidak keras dan sebagainya. Nah, kalau orang minum ini probiotik, ini yang minum dulu ya, minum itu dia rutin, maka kira-kira sekitar 3 bulan, maka radius 50 meter ini tidak akan pernah terjadi kasus virus. Oh ya? Yes, karena dia sebagai agent. Itu yang dikatakan Pak Tom, bahwa dia menghirup udara dan mengeluarkan udara, ini sudah bakteri itu sudah menduplikasi seperti yang ada di dalam tubuh kita, termasuk di sekitar ruangan. Jadi kita bisa, dan ini sudah pernah terbukti, ada kasus flu burung, ternak mati semua oleh seorang profesor penemunya teknik bakteri ini. Dia utus 2 orang itu di daerah itu, langsung tiba-tiba hilang. Karena dia sudah sebagai agent ini. Jadi kita bersentuhan ini bisa mempengaruhi untuk membawa kebaikan. Alangkah baiknya kalau mereka semua melakukan yang hal sama, makan probiotik. Nah, kalau ini disemprot probiotik di banyak lingkungan, inilah yang kata Pak Tom tadi, memutus mata rantai dari perkembangan virus dan bakteri tersebut. Saya mengajak teman-teman semua menjadi seperti probiotik, menebar spray cleanup ini supaya kita semua jadi baik gitu. Iya. Kita kalau bisa lakukan itu luar biasa sekali. Artinya inilah peran gerakan masyarakat untuk menghentikan virus COVID. Saya tertarik sama kalimat keseimbangan alam. Jadi beberapa waktu lalu saya nonton video di YouTube, ada beberapa lah ya. Jadi video itu menceritakan intinya alam sedang membalas apa yang manusia lakukan gitu kan. Apa yang manusia treatment terhadap alam ya kan. Nature do his revenge gitu kan. Jadi kondisi seperti inilah. Saya tertarik kondisi keseimbangan alam ini loh. Nah, tapi ini saya ada punya data beberapa negara yang terkena ya. Di sini ada datanya. Saya tertarik sama Turki nih. Turki ada 27.069 kasus. Saya nggak tahu ini tanggal berapa punya update. Ini per hari ini ya, per hari ini. Per hari ini ada 27.069 kasus, yang meninggal 574, lalu yang sembuh 136. 1042 ya. Yang sembuh 1042, yang meninggal 574. Active casesnya 25.453. Nah, saya langsung ke yang itu. Total kasus per 1 juta populasi. Itu Turki cuman 321, yang meninggal per 1 juta populasi hanya 7 orang. Jadi kok bisa gitu loh. Sementara kan dia masuk di Eropa juga ya, perbatasannya Eropa juga, sementara Eropa kan lagi mencekam. Kalau negara-negara yang kita lihat seperti Spanyol, Italia, Jerman, Prancis ini kan lagi pada mencekam. Turki kok bisa. Nah, saya kok pernah dengar cerita Pak Tom tentang vaksin Clinoptilolite di Turki. Apa benar, Pak? Ya, itu ada berita dari CNN, mungkin juga ada linknya ada. Nanti kita cari ya. Saya tampilin nanti di. Bahwa 88 negara sudah meminta bantuan ke Turki, termasuk Indonesia. Dan dia menggunakan Clinoptilolite. Ini informasi dari Profesor Bismo. Nggak hanya Turki, Rusia pun, Rusia juga menggunakan vaksin Clinoptilolite. Jadi sifat fisiknya itu sangat sederhana. Vaksin ya? Iya, vaksin. Bukan. Maksudnya gimana? Saya belum tahu prosesnya, cuman mereka menggunakan Clinoptilolite. Pada intinya vaksin itu kan melemahkan bakteri. Kalau dia ditangkap, isolasi, ditrap, kemudian ditangkap sampai mati, ya itu apa bedanya dengan kalimat vaksin? Walaupun teman-teman dari kedokteran mungkin nggak paham, kalau vaksin mesti begini, sedangkan ini hanya mineral. Bagaimana mungkin dia berfungsi sebagai vaksin? Tapi negara lain pun sudah menyebutnya vaksin, terlepas dari benar atau tidaknya pengucapan kalimat vaksin tersebut. Kenapa Turki? Oke. Kenapa ini malah ada 3 mungkin yang kita bisa lihat. Pertama adalah Jerman, Turki dan Rusia sebenarnya. Oke. Pertama adalah kelebihan dari 3 negara tersebut, atau mungkin termasuk Jepang, termasuk Korea. Itu case findingnya
cepat serentak. Seluruh penduduk itu dilakukan pengecekan. Sehingga seawal mungkin ketahuan mana yang positif, mana yang tidak. Kalau yang positif langsung isolasi mandiri, sehingga kosnya lebih murah karena dia diperintahkan, you sudah positif, you belum ada gejala, you tinggal di rumah. Ini satu. Di kita ini kan yang sudah demam, baru diperiksa. Padahal sebelum demam dia sudah setengah demam, Bisa aja bersama keluarganya sudah kena semua. Iya, iya. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi, dan itu pun hasilnya agak sedikit lambat. Kalau di Rusia lebih ekstrim lagi. Di bandara disediakan rapid test, langsung diperiksa saat itu sudah. Ketahuan dalam 3 jam, orang asing deportasi. Tegas. Orang dalam negerinya dia langsung diisolasi. Ini kita mungkin sedikit telat. Oke. Kemudian yang kedua, seperti kata Pak Tom, Profesor Bismo selaku peneliti Klinop ini punya link para peneliti di sekitar negara tersebut. Mereka menggunakan Klinop Tilolite. Ini kabar gembiranya. Kita punya. Mari kita, saya kira menyegerakan ini, melakukan action. Artinya ini dalam keadaan kita katakan mengadaan darurat, tentu kita harus berpikir secara extraordinary action. Kita lakukan ini seperti apa? Kalau misalnya ini kita lakukan, mudah-mudahan kita bisa mengejar ketertinggalan. Barangkali kasus ODP dan PDP itu segera kita tindak lanjuti. Mungkin ya, the Klinop booster ini bisa sebagai dijadikan suplemen. Bisa ya? Bisa. Saat ini juga kita sudah melakukan gerakan tadi di samping tadi pemutus untuk para pasien yang terkena COVID. Kita sudah melalui gerakan untuk memberikan suplemen. Suplemen ini nggak bedanya dengan memberikan madu, memberikan jahe. Jadi kita sudah memberikan, ada beberapa orang yang sudah kita pantau dan ada berita baik, 1 orang sudah sembuh COVID hanya dalam waktu 3 hari. Itu Ibu Yanti di Rumah Sakit Siloam. Itu ada testimoninya. Siloam mana? Siloam Cikarang. Ada testimoninya dan beliau bersedia untuk diwawancarai. Dia 3 hari sembuh menggunakan produk dari Klinop Tilolite ini. Dan kita juga sudah menyiapkan untuk bantuan jika presiden yang meminta ataupun rumah sakit yang meminta, siapa saja yang bersedia menggunakan suplemen ini. Dan kita jelaskan di awal bahwa kita izin edarnya belum, tapi kita punya izin usaha obat tradisional. Ini suplemen seperti halnya madu, seperti halnya jahe, gitu loh. Dia juga sudah lolos daripada uji toksinitas di UI LD50 dan sangat aman. Ya, yang suplemen memang belum ada izin edarnya aja. Betul, gitu. betul. Tapi kan kondisi begini ya. Iya. Apa bedanya orang lagi sakit kita kasih madu? Madu juga nggak semuanya punya izin edar. Iyalah. Kalau kita di alam kan tidak boleh kasih madu. Iya. Nah itu harapan kita, jika suplemen ini berhasil baik dan kita pantau, 30 orang kita akan laporkan lagi supaya negara ambil alih. Karena obat-obat yang sedang digunakan oleh pemerintah tidak satu pun akan sanggup mengatasi COVID. Karena sistem kerjanya berbeda. Dia tugasnya sebagai suplemen, dia akan masuk dalam tubuh, dia akan menyerap pertama COVID yang di dalam pencernaan. Ini lebih banyak dibanding yang dalam pernapasan. Oh gitu. Dan dia efeknya jika dia menghancurkan usus, dia sudden death tanpa gejala, tahu-tahu lemas, 3 hari kemudian atau 2 hari kemudian meninggal. Sedangkan yang di paru-paru dia bisa waktu 14 hari. Sebenarnya kalau di paru-paru ini tanpa dibantu dengan obat dokter pun, selama imunnya kuat, dia bisa sembuh sendiri. Yang jadi masalah kalau imunnya nggak kuat, dia meninggal. Nah kita punya juga yang untuk COVID di pernapasan. Jadi dia harus dihirup. Karena Klinop ini ada yang size-nya nano. Kemudian kita sudah aktivasi, kita sudah modified. Jadi ada proses perlakuan menggunakan sinar infrared 14 mikron. Memang ada metodenya khusus yang ini juga udah ada jurnal ilmiahnya. Jadi Klinop tadi dipanaskan di air sehingga dia menjadi sifat aslinya. Dia adalah boiling stone. Jadi Klinop adalah batu yang mendidih. Dia akan mendidih, terus dia partikel tadi kehirup. Itu dihirup dalam 30 menit, dia akan meredakan,
menangkap virus yang di pneumonia ini. Nah, itu kita ada dosisnya, Pak Isnan lagi menjelaskan. Nah, silakan dok. Ya, jadi efek yang kenapa kok dari hirup ini, dari klinop yang dihirup ini bisa, kalau kita baca literaturnya ini salah satu yang dominan itu adalah sebagai efek antiinflamasi. Pada kasus-kasus seperti gejala COVID ada batuk, ada sesak dan sebagainya, itu adalah sesaknya itu karena produksi slem yang banyak sehingga itu akibat proses inflamasi yang tidak berhenti. Nah ini dengan demikian 30 menit rata-rata itu dia sudah rasakan lebih lapang. Nah ini barusan saya juga dapat informasi yang baru kemarin demam positif COVID, setelah diminumkan 3 hari ini sudah kondisinya lebih bagus. Tadinya dia jari-jari juga rasa kaku, hilang rasa, setelah minum 3 hari rasa kembali terjadi. Nah, ini harapannya mudah-mudahan besok akan periksa laboratorium, mudah-mudahan kita harapkan terjadi perbaikan seperti yang kita harapkan. Oke, terus saya mau ke Pak Setiawan dulu deh. Sekarang Freeway ini sebenarnya kan out of the box sekarang ini kan tiba-tiba core bisnisnya sedikit belok ya. Awalnya kita mau launch Fresh Booster ini hanya sebagai penghilang virus dan bakteri di mobil, di ruangan lah paling banyak. Tiba-tiba kan waktu kita Builder Weekend di Jogja, COVID udah mulai panas rame gitu kan, kita launching ini. Nah sekarang kok dalam waktu cepat tiba-tiba keluarin yang spray, keluarin yang barusan sanitizer juga. Itu mungkin bentuknya kalung. Pak Setiawan, mungkin kenapa Freeway tiba-tiba ini, terus movement activity-nya, humidity movement-nya mungkin ada atau dari sisi CSR-nya ya. Terus ke depannya apakah ini mau diteruskan, dikembangkan atau gimana itu? Oke, jadi kenapa kita dengan gerak cepat kita keluarin spray dan sanitizer, karena kita lihat sisi humanity sebenarnya. Karena waktu itu kita sama-sama tahu, kita bersama Pak Tom juga, ini COVID ini berbahaya. Gimana cara kita segera mungkin menyelesaikan COVID dari Indonesia. Nah ini merupakan sarana yang kami rasa paling tepat saat ini, yang sangat simple, semua orang bisa lakukan, murah juga dan murah. Kenapa? Kalau kita lihat banyak sekali sekarang sekolah-sekolah bahkan ngajarin anak sekolahnya, muridnya bikin disinfektan dari kimia, Pak. Nah ini kita lihat, ini kan berbahaya. Ada yang jual 600.000 Iya, ini kan berbahaya. Kita lihat berarti kan di toko online banyak ya. benar. Dan apalagi kalau yang mereka bikin sendiri kan kita nggak tahu takarannya tepat atau tidak dan sebagainya. Karena bisa jadi efek sampingnya berbahaya. Nah ini dengan adanya cleanup spray dan cleanup sanitizer ini solusi yang sangat simpel. Kenapa? Mereka tinggal tambah air, jadi tidak ada efek apapun gitu loh. Yang berbahaya, tidak ada kimia. Ini benar pure alami, mineral. Nah disinilah kita melihat, dan kita juga kerjasama dengan CV Minatama, dengan Dr. Isnaini dan banyak lagi yang lainnya. Yuk kita sama-sama memerangi COVID ini seperti apa. Terbukti ya berapa kali, walaupun ada 2 kali atau berapa kali saya nggak sempat nemenin karena itu cukup ini. Ya kita rutin gitu. Bahkan Freeway sendiri saat ini sudah kerjasama sama warga dari apartemen sini yang setiap hari Kamis akan melakukan CSR. Mereka membagikan makanan dan kami memberikan spray. Spray Tujuannya ya? apa? Yuk sama-sama kita sebar gitu. Sama-sama nyemprot. Sama-sama kita lakukan, jaga. Apalagi kan kita bagikan sasaran adalah driver-driver online yang kita tahu mereka mobilitasnya tinggi. Nah disitulah yang kami pikir, yuk dari mereka inilah bisa menyebar kemana-mana. Dengan konsep prebiotik ini bisa menyebar gitu. Nah ini siapa tahu bisa membantu memutus dari COVID tersebut. Nah saat ini kita ada 3. Next kita sudah ada bahas dengan Pak Tom lagi, yang dengan segeranya karena suplemen itu izinnya agak sulit dan kopinya sudah keluar, kita akan segera launching kopi dengan Cleanop dan asam amino. Itu akan segera kita launching. Kenapa kopi? Jadi kita ada 2 izin usaha, pertama PRT dan kedua UKOT. Kami memproduksi kopi menggunakan mineral ini, itu izinnya udah keluar, teh juga udah keluar, bahkan sebagian sudah diekspor ke Korea.
Isi Clean Up, dan memang itu bermanfaat buat kesehatan. Minimal bisa dimasukin ke tubuh ya. Iya, betul. Kalau itu udah izinnya udah keluar, kenapa pada saat ini mineralnya dan dosisnya sama? Dosis yang dipakai ke kopi, Tapi belum keluar ya. dosis yang untuk sebagai suplemen ini sama, exactly sama persis. Bahkan di kopi ada yang double dosis. Dan itu keluar. Ada uji kopinya, ada uji airnya, udah keluar. Izinnya udah keluar. Udah keluar. Apa izinnya apa sih? POM ya? Apa? Izin PRT. PRT. Ya. Izin edar ya. Jadi itu yang Industri kita rumah tangga. maksud. Ya, jadi kita bilang kalau kita nunggu suplemennya kelamaan, kan izinnya cukup lama. Ya kalau dia ngetek Karena kopi ini aja. tehnya kopi sudah ready, izinnya sudah ada. Yuk sama-sama kita perangi dari mana? Bentengi diri kita dulu dengan apa? Konsumsi kopinya. Minimal bisa dimasukin ke Iya, gitu dong. iya. Karena Itu- itu kan tadi dibahas Pak, COVID ini menyerang ke perut, Nomor pencernaan satu yang khusus. sedender itu. Oh, sudden death pencernaan. Nah, ini dia, kita harus minum kan? Berarti dengan cara gimana? Ya udah kopinya. Makanya saya bilang ke tim, yuk kopi harus segera kita launching. Kalau dunia medis gimana dok? Tanggepinnya kopi Clipno nih. Ya, saya kira tidak ada masalah ya kalau kita ngopi, ngeteh itu kan sudah menjadi kebiasaan. Artinya kopi merangsang untuk denyut jantung lebih kuat. Ya banyak manfaat positif lah di kopi lah. Begitu juga teh gitu ya artinya. Nah, ini dengan tambahan Clean Up ini bisa menjadi solusi pada hari-hari ini. Iya. Ya, artinya bisa menjadi solusi yang segera lah. Dan kalau dikatakan sudah ada izinnya industri rumah tangga, udah bisa. Jadi antara mau luncurin kopi apa menunggu birokrasi gitu? Kira kopi Pak, pasti Pak. Mendingan luncurin kopi ya. Kopi, karena apa? Balik lagi, semua produk yang saat ini kita ada adalah di luar, tidak ada di dalam tubuh. Iya. Nah, kita harus fokus ke dalam juga. Karena apa? Kita nggak tahu, kita mungkin sehat, tapi nggak tahu kita carrier atau tidak. Nah, dengan konsumsi, kita bisa mencegah itu semua. Gitu. Ya. Dan mungkin nanti produk selanjutnya Pak Tom tadi sudah sedikit singgung yang kalungnya. Itu juga kemarin kita belum membahas. Saya lihat di toko online tuh kalung yang dari Jepang ada juga ya. Betul. Di Jepang udah pakai lama loh Itu itu. pakai joli. Itu udah ya itu udah cuma kayaknya udah lumayan lama ya di Ya. Jepang mereka pakai ya. Ya, jadi untuk orang yang flu, Heeh. kemudian orang batuk. Jauh sebelum Covid ini ya. Nah, dan itu sudah turunan daripada Clean Up ini dipakai di industri farmasi itu ada 3.600 produk. Kita baru kembangkan 1 atau 2. Wow. Masih banyak kembangannya. Ya. Sebenarnya corona ini bukan hal baru ya dok ya. Ya, ini saya kira sudah lama sekali mulai zaman kuliah bahwa virus ini berbentuk mahkota. Mahkota itulah. Tunggu. Zaman kuliah. Iya, Tahun ini sudah berapa itu? Tahun 30-an, 40 tahun Ya yang lalu ampun. ya nama corona ini sudah ya itu namanya. Oh gitu. Nah, sekarang lagi populer diberikan penamaan COVID-19 karena ini corona viral disease di 2019. 2019. Ternyata ini yang bikin heboh karena tingkat keganasannya lebih dahsyat daripada corona yang lain. Tapi sebelumnya juga corona udah ada. Sudah ada. Corona MERS, Corona SARS, Iya, itu iya. corona semua. Dan Clean Up ini sudah digunakan juga untuk mengatasi virus koksin, herpes, corona SARS. Herpes bisa? Iya, ada studi ilmiahnya. Ada sedihnya ya? Ada. Corona MERS menggunakan Itu di mana sih? Kalau saya cuman baru lihat kan di PubMed. Cuman banyak dokter yang nggak Indonesia ya. Ya mohon maaf disclaimer sih maksudnya. PubMed itu kayak pro dan kontra juga nih untuk Indonesia nih kan. PubMed itu kan kayak satu majalah dianggapnya kan yang apa publication for medical ini kan. Ada beberapa penelitian yang ditaruh di sana gitu kan. Padahal menurut saya di situ ya bisa jadi referensi banget gitu. Ada asosiasinya Zeolite juga kan internasional. Nah kalau dokter sendiri di situ kan artikel memang banyak tuh, jurnal penelitian banyak tuh. Kalau dokter sendiri ngeliat di PubMed itu apakah sudah membuat seorang dokter Isna ini yakin? Ya. Atau mungkin ada penelitian lain sendiri? Jadi sering juga referensi-referensi untuk publikasi umum itu sering tidak dijadikan acuan. Namun umumnya para dokter itu melihat dari jurnal-jurnal yang memang
terpublikasi itu dimasukkan pada publikasi-publikasi tertentu yang ibaratnya dia punya ranking lah gitu ya, sehingga itu layak dipercaya. Mungkin itu juga salah satu yang menjadi kenapa kok dokter-dokter kita di Indonesia sedikit yang mengikuti mineral alam ini yang bisa dikaitkan dengan bagian dari pengobatan dan sebagainya. Ya, mungkin faktor Kayak Western medicine sama Chinese medicine itu. Herbal lawan farmasi gitu gini ya. Tapi ngomong-ngomong tentang herbal, Kementerian Kesehatan punya divisi satu adalah Balai Pengembangan Tanaman Obat di Tawangmangu. Ya, saya dengar itu. Dan itu sudah banyak produk-produk herbal yang diteliti dan memberikan manfaat. Sehingga di sana pun sudah ada klinik yang setiap hari datang orang 150-200. Khusus datang berobat herbal. Tentu ini didesain sedemikian rupa di bawah Kementerian Kesehatan. Hanya bisa berkembang di Tawangmangu. Di Tawangmangu. Kenapa ini tidak bisa dipublikasikan masuk di rumah sakit? Nah itulah ada dilemanya. Belum biar penonton menyimpulkan sendiri. Ya. Sehingga tidak sesederhana itu di dalam Kementerian Kesehatan sendiri gitu. Oke. Nah, sekarang saya mau ke Pak Erwin. Pak, Bapak kan tiba-tiba menjadi penggiat atau aktivis memerangi COVID-19 ini. Kok tiba-tiba mau ambil bagian di sini, terus kerjasama dengan Klinop, menggunakan Klinop, terus mungkin Pak Erwin bisa berbagi pengalaman apa yang udah pernah Pak Erwin alami, saksikan, mungkin lakukan movement mungkin atau apa? Ya, jadi kalau dibilang tiba-tiba sih sebenarnya nggak juga. Jadi udah hampir 2 tahun sih bersama-sama dengan Pak Tom. Cuma memang 2 tahun, berarti jauh sebelum COVID ya? Iya, betul. Jadi memang ini pun jalan ceritanya luar biasa juga. Jadi ya bukan bilang apa juga, tapi sebenarnya saya termasuk ambil andil untuk memperkenalkan Freeway dengan Minatama. Gitu. Jadi itu akhirnya bisa berkolaborasi dan sebelum ada COVID ini pun ya sudah mengeluarkan produk yang memang ternyata bisa untuk mengatasi COVID-19 ini. Gitu. Nah, jadi yang sebenarnya kita perlu juga apa tuh dulu produk sebelumnya? Ya, inilah yang pertama. Oh, yang ini ya. Nah, booster. Ya, 2018 kayak. 2018 waktu itu dekat kamu. Iya, jadi ini sudah kita awali untuk bikin ini. Tapi ternyata ini bermanfaat untuk salah satu alternatif untuk mengatasi COVID ini gitu. Nah, jadi sebenarnya kita pun harus membuka mata juga. Contoh nih, kalau di asuransi sekarang, karena saya memang di asuransi ya sebelumnya, asuransi itu sekarang sudah mengcover juga untuk pengobatan dengan akupuntur. Nah, akupuntur itu kan dulu nggak diakuin kan? Yeah. Nah, tapi sekarang bisa loh. Di rumah sakit sekarang ada divisi untuk akupuntur gitu. Nah, artinya kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang ini, ya kita dalam hal ini kita bilang Freeway lah. Punya solusi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh panjang lebar oleh Dr. Isna ini, oleh Pak Tom sebagai formulator dari produk ini. Ya, mari kita membuka diri kita untuk bisa melihat, oh ternyata ada sesuatu loh, ini mineral alami, tidak ada bahan kimianya sama sekali. Ya, kalau ini memang bisa menjadi solusi, kenapa tidak? Seperti Dr. Is suka bilang, kalau di tentara itu pelurunya sudah habis, ada pacul di situ, pacul juga bisa digunakan, ada batu situ, batu juga bisa dibuat untuk senjata untuk melawan musuh gitu kan. Ya kalau amunisi nggak ada lagi, apa yang mau dibikin? Masa kita tinggal diam? Enggak kan? Nah, artinya kita harus berani mengambil action dalam kondisi
segala keterbatasan yang ada, ya mari kita coba seperti yang tadi sudah panjang lebar kita dengarkan di awal gitu. Nah, jadi dalam hal ini saya sangat apresiasi terhadap Freeway yang sudah mengeluarkan CSR-nya ya sedemikian rupa, membantu mulai dari di Al-Azhar, di rumah sakit, di mana-mana yang sudah dilakukan, bahkan tadi juga di sekitar lingkungan sini, ya itu bisa digerakkan, dan bukan hanya Freeway, ya kita semua juga bisa melakukan di tempat kita masing-masing gitu. Nah, itu menjadi salah satu alternatif untuk memutus mata rantai daripada penyebaran COVID ini lebih luas lagi. Jadi kita bisa putus dengan ketersediaan produk yang ada gitu, Pak. Oke, saya mau bahas tentang, menurut saya sekarang survival insting semua manusia di seluruh bumi ini kayaknya di titik yang sama. Bahkan saya punya kesimpulan pribadi ya, bisa salah kan, tapi ini kan kesimpulan pribadi saya. Menurut saya amit-amit jika ini berlanjut terus, bahkan di posisi sekarang rasanya tidak ada lagi si kaya si miskin. Yang ada hanya basic survival insting seorang manusia. Nah, kalau kita bicara survival ya, keberlangsungan peradaban manusia ini, menurut Pak Erwin, apakah Pak Erwin seyakin itu dengan clean up Tilolat ini bisa berkontribusi, punya impact, punya dampak untuk minimal lah survival insting manusia itu terakomodir. Banyak orang stres loh Pak sekarang, banyak orang sensitif, karena menurut saya ya, impact corona ini kalau dari sisi medicalnya atau healthnya ya memang ini is a disease, tapi ada impact yang jauh lebih besar lagi, yaitu perekonomian, ya kan? Ya. Terus interaksi manusia, pariwisata hancur, banyak sekali ya impact yang setelahnya ini, dan bahkan banyak orang yang bisa cenderung imunitasnya turun karena stres dan lain-lain. Menurut Pak Erwin sebagai aktivis nih, saya yakin apa Bapak bisa membawa si clean up ini untuk minimal lah mengakomodir survival instinct individu manusia ini. Iya, jadi setiap masalah pasti ada jalan keluar. Setiap bencana pasti ada solusi gitu. Jadi saya belajar juga bahwa clean up ini datangnya dari sesuatu yang bisa membuat kehancuran. Dalam hal ini letusan gunung berapi, gitu ya Pak ya. Kalau letusan itu terjadi, bisa ada korban, bisa terjadi macam-macam gitu kan, bisa merusak lingkungan. Tapi coba kita lihat, kalau setelah letusan gunung berapi, apa yang terjadi di sekitar? Tanah subur. Nah, coba di sekitar gunung berapi semua rata-rata subur tanahnya. Nah, clean up ini sumbernya dari mana? Dari letusan gunung berapi. Dan informasi yang saya dapatkan, di Indonesia hanya ada 3 lokasi yang mengandung clean up. Jadi tidak semua semburan gunung berapi itu ada clean up-nya. 3 di Lampung, Malang, sama Banjarmasin. Nah, sekarang ini kita sedang mengolah produk yang bersumber dari yang kita anggap tadi letusan itu bisa membuat bencana, tapi itu mendatangkan kebaikan bagi manusia. Di mana ini? Di clean up itu. Di daerah mana sekarang di Indonesia yang paling baik? Yang sekarang kita produksi itu di daerah Lampung. Lampung. Itu. Jadi memang dulu ini dari letusan Betul. gunung berapa? Apa sih? Krakatau ya? Krakatau ya? Iya. Jadi Krakatau. Jadi waktu Krakatau itu meletus, bencana luar biasa. Itu tumpukan itu ada di Tumpukan itu. mana-mana itu. That's a good point. Jadi artinya, kalaupun ada sesuatu yang luar biasa melanda kehidupan manusia, Tuhan selalu punya solusi. Amin. Nah, jadi solusi itu sekarang yang kita bicarakan sejak awal tadi. Nah, kalau tadi Pak Yosef menanya, apakah yakin? Saya yakin ini bisa.
Karena penelitian yang sudah dilakukan selama ini sudah berapa bulan nih? Hampir 5 bulan ya, 5 bulan belum ada solusi yang secara memadai untuk si COVID. mengatasi COVID ini. Ya, kita sudah informasikan, ya mari kita buka mata bersama-sama. Sementara tim ini udah beberapa pasien yang sedang lagi ditangani dengan asupan Mungkin sekitar 9 sampai 10. 9 sampai 10. Ya. 9 sampai 10 dan Semuanya nangani dokter semua. semuanya dokter udah ada beberapa yang progres yang sembuh dan yang sembuh 1 orang ya. Semua 1 orang. Yang progres Surabaya terjadi perbaikan, yang di Jakarta juga ada 1 perbaikan. wah luar biasa ya. 3 hari ya. We hope for the best lah ya. Yogyakarta juga kemarin saya dengar ada perbaikan ya. Yang paru-parunya sudah per 8 rusak. Jogja ada ya? Itu Surabaya. 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 Ya. Jadi saya potong sebentar. Jolit itu ada 43 jenis. Yang bisa food grade hanya pure clean-up. Pure clean up itu lah. Selain pada itu Tidak ada. jangankan grass, LD50 pun tidak masuk. Oke. Jadi kalau contohnya di Indonesia ini ada jenis modernit, marmolite, kemudian ada elite, kabasit. Dia risk of clean up ataupun dia ada campuran clean up-nya, dia tidak food grade, dia harus pure clean up. Pure clean up saja. Nah, pertama dia murni clean up harus ada uji toksinitas dari farmakologi. Universitas mana aja. Lolos berarti dia food grade. Oke. Itu 1. Kedua, dia harus mempunyai analisa menggunakan XRD, bukan fisika kimia. Nah, jika dua yang tercampur dia punya KTK di atas 129 dengan FFD, bukan fisika kimia, maka dia masuk kategori ion exchange, mampu untuk dipertukarkan ionnya. Nah, itu penjelasan nomor 1. Mengenai apakah clean-up ini bisa untuk mengatasi COVID, jawabannya sangat sederhana. COVID virus, di atas itu ada gas, di atas itu ada nuklir, atasnya lagi ada radiasi. Limbah paling bahaya di dunia itu adalah nuklir. Paparan nuklir pernah terjadi di banyak negara. Contoh Chernobyl. Kemudian di Fukushima Jepang. Ya. Kemudian di Three Mile Island Amerika. Semuanya diatasi dengan clean-up. Dispray dari udara. Yang mana radiasi ini tidak bisa hilang dalam waktu 100 tahun. Dengan spray clean-up hanya dalam waktu 2 bulan. Dia down. Maka di atas dasar itu saya mengatakan kita bisa solve masalah ini hanya dalam waktu 2 bulan. Dan ini sangat mudah. Tutup mata bisa dilakukan. Karena nuklir itu jauh lebih kecil daripada virus. 0,0-nya nggak tahu berapa panjang 1. Nah itu dia. Dan itu 100 tahun radiasi nuklir itu tidak bisa diselesaikan hanya dalam 2 bulan. Chernobyl selesai, Fukushima selesai, Three Mile Island selesai. Semuanya dengan clean up, nggak ada material lain. Nah sederhana itu. Tinggal ilmuwan mau membaca nggak? Kebanyakan ilmuwan kepanjangan gelar tidak mau membaca. Tidak mau membaca. Dia sibuk baca gelarnya dulu. Ya. Ini saya bacakan bukunya, jurnalnya bukan dari saya. Tinggal baca banyak sekali dapat dunia. Iya, banyak saya belajar. Nah, iya. Jadi kalau yang menyampaikan bukan yang lebih tinggi daripada dia nggak baca. Jadi berkas itu diam aja. Pada saat tanya nanti dia kelabakan sendiri. Gitu. Karena tidak semua profesor, walaupun dia profesor, tidak semua dia mengerti. Dan ini sangat sederhana kok. Oke. Ya mudah-mudahan. Berarti tadi kalau ledakan Gunung Merapi terus di sekitar subur, ini ngomong-ngomong berarti clean up bisa jadi pupuk dong nih. Nah, nomor 1 pupuk. Oh, nomor 1 pupuk. Iya. Katanya udah pernah sering dipakai di perikanan, di peternakan ya? Kita jadi pupuk nasional di Malaysia hampir 15 tahun. Hah? Pupuk nasional. Pak Tom mensuplai Malaysia di Madi. Madi itu departemen pertaniannya Malaysia. Ini clean up sebagai pupuk nasional. Sebagai pupuk nasional. Ya, jadi campurannya 35% komponen terbesar di pupuk nasional itu dari clean up kita. Oke, saya mau tanya, nih kalau lihat data ya sebelum saya tutup nih ya, seru soalnya kalau nggak ditutup lama juga nih. Tapi saya lihat Malaysia ngeri juga ya, di Asia Tenggara dia negara penduduknya kecil tapi korbannya lumayan ini loh banyak. Nah karena Pak Tom nyuplai ini harusnya ya mau saya tanyain, boleh kan saya tanya ya? Kenapa nggak nyaranin, apalagi udah ada hubungan dengan pemerintahan sana, nggak nyaranin dengan ini gitu? Kita pertama kali tergerak itu bukan hanya di Malaysia,
pertama kali Wuhan terjadi, Wuhan, China sana. kita sudah datang ke embassy Cina. Kita tawarkan untuk 2.600 pasien, kita kasih free pengobatan menggunakan Klinop. Oke. Jawaban embassy, Pak, di dalam embassy itu udah penuh obat, masker, makanan. Kita nggak bisa supply ke mereka karena udah lockdown. Jadi ditutup jalur masuknya. ya, jadi mereka berterima kasih tapi tidak bisa terima. Dan dalam Indonesia udah penuh. Oke. Nah itu yang kejadian. Malaysia lockdown juga waktu itu ya? Waktu itu Malaysia Wuhan udah kena. Oke. Bukan Malaysia ya. Saya udah kembali di Wuhan. Berikutnya teman saya dari Korea. Juga ada masalah. Korea itu mempunyai Klinop terbaik di dunia. Korea Selatan. Korea Selatan malah punya Klinop terbaik di dunia. Dia punya pusat pengolahan nuklir itu paling baik di dunia dan diakui oleh Rusia, Amerika, Jepang ngakuin. Dia punya penanganan limbah abadi terbaik di dunia. Tapi nggak juga Masalahnya saya diskusi sama banyak dokter di Korea. Ada produk yang bisa untuk virus. Mereka baca buku bahwa produk namanya Enteret Absobatok. Mereka baca ini cuma buat virus. Maaf, ini untuk bakteri. Nggak bisa buat virus. Klinop ini bisa untuk virus, bisa untuk bakteri, untuk kuman. Hanya kurang baca. Demikian juga ada lagi-lagi kepanjangan gelar. Betul. Ada tenaga ahli di pusat nuklir Korea. Kita bicarakan tentang ini bahwa Klinop ini bisa untuk yang dipakai di reaktor nuklir itu bisa untuk virus. Mereka jawab, mereka baru tahu bahwa Klinop bisa untuk bakteri, kuman dan virus. Mereka nggak tahu selama ini, tahunya buat nuklir. Jadi ada jurang yang dia penuhin. Nah harapan saya di Malaysia juga begitu ya? Sama, tapi Turki kan melakukannya. Turki melakukan, Rusia juga melakukannya, Jerman melakukannya. Harapan saya kalau kita berhasil di Indonesia, kita bisa putus dalam waktu 2 bulan, kita bisa sumbangkan ke Malaysia, ke Singapura, Korea. Kenapa tidak? Iya Pak. Ini sangat sederhana kok. 2 bulan Pak supaya Mei Juni sudah selesai ekonomi jalan lagi Pak. Pusing kita Pak. Kalau tadi kita lihat ya, kalau dia nuklir yang 100 tahun aja dia bisa ready dengan 2 bulan. Apalagi dengan virus, harusnya nggak nyampe 2 bulan pun bisa ya. Iya. Bisa lebih cepat. Ya pemikiran bagus itu. Jadi kita pertama minta itikat dari pemimpin, siapapun dia, wali kota, bupati, gubernur, bahkan presiden. Nah kita coba minta jalur mana kita bisa ketemu presiden. Karena kita sudah mentok ini. Kita sudah ke mana Pak Isnani, coba diterangkan kemana jalur kita sampai ini. Ya kita sudah ke beberapa tokoh-tokoh nasional gitu ya. Profesor Jimli, Pak Sugiarto, mantan Menko BUMN, Pak Yusuf Kalla, terakhir itu ke Pak Doni Monardo, kemudian terakhir itu Pak Muldoko. Pada prinsipnya mereka itu welcome. Hanya saja kita butuh spirit lagi, kesempatan yang diberikan lebih cepat karena memang harus kondisi darurat ya untuk menjadi solusi nyata buat apa yang kita hadapin saat ini. Kesempatan yang dibutuhkan. Iya. Hanya kesempatannya berapa lama tuh? 8 jam aja membuktikan. Kalau memang satu daerah mau 3 hari aja. Kalau mau di lab 8 jam. Tapi kalau di lab nanti begitu berhasil pun orang bilang ini di lab. Di lapangan bagaimana? Ya sudah di lapangan toh juga tidak membutuhkan biaya. Kita siap menyediakan bantuan gratis ke pemerintah. Cuman sekali lagi saya minta jangan dipolitasi. Jangan bantuan nanti akhir datang cuma didiamkan. Karena ada beberapa kasus, ada rumah sakit diminta bantuannya sebagai suplemen oleh wali kota. Dokter yang datang dari RSUD itu kita berikan penjelasan, jawaban dia bantuan diterima, tapi karena ini belum ada izin edarnya, mereka nggak mau gunakan. Sedangkan banyak rumah sakit yang minta bantuan, jika mereka mau menggunakan kita bantu, kalau enggak ya kita nggak bantu. Tapi kan ini spray. Oh ya spray. Ya kan spray kan terpisah dengan obat. Ya. Bisa aja. Bisa menjelaskan banyak kasus. Kita bergerak dari spray dan dari pengobatan. Iya. Oke, terima kasih. Nah, saya sebagai mungkin closing statement, apa harapan dari rekan-rekan semua? Mungkin ada atau mungkin ada himbauan atau input atau edukasi atau satu masukan buat kita dan harapannya apa ke depan untuk kita fight for this disease. Kita bumi hanguskan COVID-19 terutama di Indonesia dulu lah. Atau
paling kecil lagi di Jakarta. Ya. Ya kalau untuk sekelas kabupaten bupati saya akan kontak beberapa rekan-rekan lah ya. Beberapa daerah kita punya channel kok ya kan. Ini kan tujuannya kan tujuan untuk human ya kan, humanity. Nah, mungkin dari Pak Erwin dulu deh, apa harapannya atau ada mau statementin apa nih gitu? Iya, jadi ini kan kondisi luar biasa, extraordinary. Jadi artinya kita pun melakukan upaya yang luar biasa juga, extraordinary. Jangan yang biasa-biasa. Kalau biasa-biasa, kondisi luar biasa nggak akan bisa gitu. Jadi ya saya berterima kasih kepada Pak Tom dan semua tim yang ada yang mengambil bagian untuk peduli dalam hal ini. Ya kita upayakan sebisa mungkin, sekuat tenaga kita, ya kita lakukan untuk kebaikan kita semua. Oke, Mas Cawan? Oke, kalau dari saya cuma mengajak teman-teman semua mungkin yang nonton video ini, sama-sama kita perangi COVID-19 ini dengan cara yang paling simpel dulu. Lindungi diri kita, lindungi keluarga kita dengan apa? Spray, clean up kita, sanitizer juga dipakai, dan ini infokan ke teman-teman, saudara-saudara. Mungkin ya nggak usah cari untung dulu di sini, ya kita sharing sama mereka gitu. Gimana caranya? Karena apa? Jual harga modal gitu ya? Iya, satu orang kena ya semua kena imbas ini gitu. Jadi sama-sama ya kita perangi COVID, jangan cuma dari kita dengan sisi kecil, tapi kalau kita yang kecil setiap daerah ada, lama-lama jadi besar. Saya yakin itu. Paling itu. Oke, thank you. Pak Tom? Kalau saya nomor satu, saya menghimbau kepada terutama pemimpin, tunjukkan bahwa saat ini mereka memimpin. Hai pemimpin. Ya, jangan birokrasi, karena ini hal yang sangat sederhana, bisa sederhana. Jangan mewakilkan, jika kita minta bantuan, wakilkan ke stafnya atau wakilkan pada wakilnya. Ya akibatnya hanya surat menyurat. Saat ini nggak butuh lagi surat menyurat. Udah waktu nulis surat aja udah berapa yang mati. Maka saya mendeklar lebih baik kalau tidak bisa melalui jalur itu, kita bergerak dari bawah. Ya. Saya ngimbau warga siapapun yang mau bergerak dari masjid atau dari gereja, kita bergerak aja. Warga freeway, mari bergerak dari bawah. Itu aja. Sederhana itu aja. Ya, makasih Pak Tom. Dok, himbauan atau hope, harapan, dan mungkin ada tips-tips atau notes-notes ke rekan-rekan medis. Tidak ada yang terbaik, pasti ada yang lebih baik. Yes. Jadi potensi penggunaan zeolit, clean up tilolit ini dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini layak dipertimbangkan, layak disosialisasikan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, membimbing kita memang menjadikan negara kita ini segera terbebas dari COVID-19. Amin. Amin. Oke. Ada lagi Dok, mungkin buat teman-teman dokter-dokter sejawat medis, teman sejawat, buat sejawat medis dan para perawat yang semua sedang berjuang di garis depan ini, selamat bertugas. Kami mendoakan semoga upaya teman-teman yang luar biasa ini akan membawa hasil, dan rakyat Indonesia sangat berterima kasih sekali dengan perjuangan dan keikhlasan Anda yang luar biasa. Semoga Tuhan juga memberikan berkah kebaikan buat para sejawat dokter, para sejawat perawat, dan seluruh yang sedang bertugas. Terima kasih. Terima kasih. Oke, demikian teman-teman video kita kali ini, sore ini. Saya rasa cukup panjang dan kita akan partial nanti dari menjadi beberapa episode yang teman-teman bisa nonton di YouTube channel dan beberapa sosmed. Harapannya video hari ini bisa memberikan dampak yang cukup besar dan memberikan edukasi yang banyak kepada masyarakat Indonesia, dan semoga para pemimpin dengar, teman-teman medis juga dengar. Dan rasanya kalau saya pribadi, entah dengan Pak Setiawan Freeway, saya juga kayaknya kalau buat rekan-rekan tim medis yang di garis depan, saya mau berikan free itu untuk mereka, minimal bisa spray, mereka bisa kantongin fresh booster, mereka bisa rasakan manfaat clean up ya, karena mereka kan yang di depan ya. Jadi kita harus bantu lah.
Jadi terima kasih, dan sebagai penutup saya akan menginformasikan bahwa nanti tanggal 11 April ya, jadi hari Sabtu teman-teman, tanggal 11 April jam 2 siang waktu Indonesia Barat atau jam 3 siang waktu Indonesia Tengah, ataupun juga berarti jam berapa tuh, jam 4 waktu Indonesia Timur ya. Jadi kita ada live Zoom meeting, live Zoom conference yang bertemakan potensi penggunaan zeolite crypnotilolite ini untuk mengatasi penyebaran virus corona, dan ini terbuka untuk umum, dan saya akan iklankan melalui digital semaksimal seviral mungkin, dan nanti mengerahkan tim-tim kita juga di daerah yang untuk mereka bisa, mungkin di rumahnya ada keluarga yang di rumah bisa nonton ya, kemudian di rekan-rekan terdekatnya lah. Jadi nanti kita akan live Zoom meeting di rumah masing-masing. Nanti yang akan membawakan itu juga Dokter Isnaini ya, beliau akan live di sini. Nah, nanti juga ditemenin sama kita. Jadi jangan lupa nanti begitu undangannya kita broadcast, teman-teman sebar sebanyak-banyaknya, dan starting tomorrow, besok, semprot sebanyak-banyaknya lingkungan Anda, semua teman-teman sejawat dengan Cleanup Spray Booster. Kalaupun di komplek Anda nggak ada yang mau semprot, ya rumah Anda dulu lah semprot. Oke. Terima kasih Pak Dokter, Pak Tom, Pak Setiawan, Pak Erwin. Oke, sampai jumpa. Bye guys. Terima kasih.